Halo semua, selamat datang kembali di channel gue ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian nih yang baru pertama kali hadir, kenalin nama gue Van. Dan di video kali ini, gue bakal menceritakan sebuah alur cerita dari movie anime berjudul Konjiki no Gasbell Unlisted Demon 101-nya nih. Movie ini bakal menceritakan seorang calon Raja Iblis bernama Gesh dan partnernya Kiyomaru yang sedang berlibur bersama teman-temannya ke Gunung Fuji nih. Dimana di sana mereka secara tiba-tiba akan masuk ke dunia iblis dan bertemu dengan seorang iblis bernama Black Knight yang menuduh Gesh telah mencuri buku sihir ke-101. Di sini juga kita akan melihat usaha Gesh dan kawan-kawannya dalam mencari dalang dari hilangnya buku itu guys. Oke, jadi kalau kalian udah siap, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya nih. Cerita dimulai di suatu tempat di dunia iblis, di mana ada sesosok iblis tidak dikenal yang mengirimkan sebuah buku sihir ke dunia manusia yang ditujukan untuk memperlihatkan sifat asli dari Gas. Scene kemudian berganti ke seorang anak gadis bernama Kotoha yang secara tidak sengaja menemukan buku sihir yang berasal dari dunia iblis tersebut. Di buku itu juga tertulis bahwa ia akan bertemu dengan seorang pemuda berambut emas. Di sisi lain, akhirnya kita bertemu dengan pemeran utama kita Gas dan Kiyomaru beserta teman-temannya seperti Umagon Kafka, Tio Megumi, dan Kancome Volgor yang sedang berlibur ke Gunung Fuji. Di saat terjun payung, tiba-tiba Gas terlepas dari parasutnya dan terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Kiyomaru yang khawatir segera pergi mencari Gas setelah ia mendarat nih. Di tengah sungai, Kotoha yang sedang membayangkan takdir yang dikatakan buku yang ditemukannya tiba-tiba bertemu dengan Gas yang sedang menangkap ikan di sungai itu. Melihat pemuda berambut emas yang didambakannya ternyata tidak sesuai harapannya membuat Kotoha hilang semangat. Gas yang melihat buku sihir putih yang dibawa oleh Kotoha membuka buku tersebut dan buku tersebut memberikan suatu ramalan yang benar-benar terjadi. Buku itu juga mengatakan bahwa Gas akan menemukan ibunya di dalam suatu goa di sekitar tempat itu. Gas yang penasaran berlari mencarinya, namun ia malah bertemu dengan ibu Kotoha yang langsung ia peluk karena ia mengira bahwa wanita itu adalah ibunya. Di rumah Kotoha, Gas mengatakan bahwa ia sangat iri kepada Kotoha karena memiliki seorang ibu yang baik. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kiyomaru muncul di sana. Gas pun segera menceritakan buku yang dimiliki oleh Kotoha kepada Kiyomaru. Namun, tiba-tiba buku sihir itu kembali bersinar dan membuat ibu Kotoha jatuh sakit. Buku itu juga mengatakan bahwa mereka bisa menemukan obat untuk ibu Kotoha di sebuah gua. Membaca hal itu, mereka bertiga pun segera berlari mencari goa yang dimaksud. Di tengah perjalanannya, Kiyomaru mengungkapkan bahwa ia curiga dengan kata-kata yang ada di dalam buku itu, namun Gas mengatakan bahwa buku tersebut tidak mungkin berbohong kepada mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang iblis bernama Akatsuki dan rekannya. Akatsuki pun di sini berusaha menyerang Gas, namun ternyata kemampuan mereka sangatlah jauh berbeda. Hal ini diperlihatkan dengan Gas yang mengalahkan Akatsuki hanya dengan satu serangannya. Kotoha yang melihat hal itu merasa sangat terkejut dikarenakan kejadian ini. Akhirnya Kiyomaru pun menceritakan bahwa saat ini di seluruh dunia terdapat 100 iblis beserta partnernya yang sedang berkompetisi untuk memperebutkan gelar sebagai Raja Iblis. Dan bila buku yang mereka miliki terbakar, maka para iblis tersebut akan menghilang dan kehilangan haknya untuk menjadi Raja Iblis. Sesampainya di dalam gua yang dimaksud, mereka malah menemukan jalan buntu. Di saat mereka berusaha mendorong batu yang menghalangi, tiba-tiba buku milik Gash bersinar dan secara tiba-tiba batu penghalang di depan mereka menghilang. Tidak lama setelahnya, muncul seorang pemuda berambut emas bernama Wise Man dari dalam gua tersebut dengan membawa sebuah tanaman panacea yang tergantung di lehernya. Ia juga mengatakan
bahwa tanaman tersebut bisa menyembuhkan 様々な berbagai 病 macam を治療す penyakit. る Kotoha yang menganggap bahwa pemuda itu adalah takdir yang dikatakan di dalam buku, meminta Gesh untuk melanjutkan perjalanan mereka mencari ibu Gesh tanpa dirinya. Baru saja Gesh dan Kiyomaru masuk, secara tiba-tiba batu penghalang yang sebelumnya hilang kembali menutup dan menarik Gesh dan Kiyomaru. Kita juga bisa melihat hal ini dilakukan oleh Wise Man untuk menggantikan Gesh dalam perebutan gelar Raja Iblis. Di tempat perkemahan, semua teman-teman Gesh yang kelaparan mulai emosi terhadap Gesh dan Kiyomaru yang belum juga kembali nih. Di tempat lain, Gesh dan Kiyomaru akhirnya tersadar setelah terlempar dari goa. Mereka menemukan diri mereka terlempar ke dunia iblis. Kiyomaru yang tidak ingin terjadi masalah karena adanya manusia yang datang ke dunia iblis, mendadak menyamar menjadi seorang iblis berbentuk tas. Di tengah perjalanan mereka di sekolah iblis, mendadak ada seorang iblis berbentuk sapu yang mengenali Gesh dan memberitahu letak kota asal-usul Gesh. Di tengah percakapan tersebut, secara tiba-tiba muncul kembali dua orang iblis yang mengatakan bahwa Gesh berlaku curang dalam seleksi pemilihan 100 iblis dan membuat Wise Man yang merupakan iblis terkuat di sekolah itu tidak lolos seleksi. Gesh pun pergi menemui Inemuri, sang kepala sekolah yang merupakan juri yang menentukan ke 100 iblis yang akan dikirim ke dunia manusia untuk memperebutkan tahta Raja Iblis. Di ruangan sang kepala sekolah, Gesh yang dibully oleh teman-teman sekolahnya dibela oleh Kiyomaru dan ia pun mengatakan bahwa Gesh bukanlah seseorang yang akan berlaku curang dan mengatakan bahwa mereka membuli Gesh dikarenakan rasa cemburu. Karena hal ini juga, penyamaran Kiyomaru terbongkar. Beruntung mereka ditolong oleh sang iblis sapu menggunakan sebuah kura-kura terbang. Di tengah perjalanan mereka menuju kota asal Gesh, secara tiba-tiba mereka dikejar iblis bernama Black Knight yang merupakan pahlawan iblis terkuat dikarenakan Gesh dicurigai telah mencuri sebuah buku berharga di dunia iblis. Setelah mereka berhasil melarikan diri dari Black Knight, mereka bertemu dengan seorang iblis bernama Pohon Filosofi yang mengatakan bahwa Black Knight kehilangan sebuah buku sihir ke-101 yang merupakan buku sihir yang sangat kuat karena mengandung kekuatan untuk menekan kekuatan iblis lain agar tidak melakukan kekacauan di dunia manusia. Di akhir penjelasan pun, akhirnya kita mengetahui bahwa dalang dari hilangnya buku sihir ke-101 adalah Wise Man yang berencana untuk menggantikan Gesh dalam perebutan gelar Raja Iblis. Di rumah Kotoha, akhirnya Wise Man menunjukkan bentuk iblisnya kepada Kotoha setelah Kotoha membaca mantra yang ada pada buku sihir berwarna putih di tempat itu. Wise Man juga meminta Kotoha sebagai partnernya yang langsung disetujui Kotoha karena ia mengira bahwa Wise Man adalah seorang iblis yang baik seperti Gesh. Di dunia iblis, akhirnya Gesh dan Kiyomaru tertangkap oleh Black Knight dan mereka dipaksa untuk mengembalikan buku sihir ke-101 atau mereka akan kehilangan haknya sebagai kontestan Raja Iblis. Beruntung, sebelum Black Knight melancarkan serangan terkuatnya, tiba-tiba waktu makan siang Black Knight yang tidak bisa ditunda tiba, sehingga ia pun meninggalkan Gesh dan juga Kiyomaru. Di tempat camping, mendadak seluruh teman Kiyomaru menyaksikan Gunung Fuji mengalami erupsi dan mereka merasakan kekuatan iblis di tempat itu. Para sahabat Gesh yang khawatir segera berpencar menuju Gunung Fuji untuk mencari keberadaan Gesh dan juga Kiyomaru. Sesaat setelah mereka semua berpisah, Kanchome dan Volgor malah bertemu dengan Wise Man. Volgor yang meremehkan Wise Man di sini malah berdansa dan memancing kemarahan Wise Man. Wise Man pun di sini mengeluarkan sebuah sihir serangan api yang langsung membuat Kanchome dan Volgor ketakutan. Wise Man juga memerintahkan Kotoha untuk melafalkan sihir selanjutnya untuk menghabisi Kanchome, tapi Kotoha menolaknya. Mendengar itu, Wise Man segera mengambil jiwa milik Kotoha sehingga membuat Kotoha melafalkan sihir dan mengenai Kanchome dan juga Volgor. Di dunia iblis, akhirnya kurungan yang mengurung Gesh dan Kiyomaru terbuka karena bantuan dari sang kepala sekolah. Di sini juga akhirnya diceritakan bagaimana takdir dari bola yang saat itu dimainkan oleh Gesh
membuat kaca ruangan sang kepala sekolah pecah di saat pemilihan peserta Raja Iblis yang membuat Wiseman gagal dan digantikan oleh Gesh. Mendengar itu, walaupun bukan merupakan kesengajaan, membuat Gesh merasa bersalah dan merasa tidak pantas untuk kembali ke dunia manusia dan pergi meninggalkan Kiyomaru. Setelah kepergian Gesh, sang kepala sekolah mengatakan pada Kiyomaru untuk membawa Gesh ke sebuah tempat bernama Kolam Kejujuran, di mana di sana mereka dapat menemukan jawaban apakah Gesh atau Wiseman yang layak untuk menjadi calon Raja Iblis. Karena menurut sang kepala sekolah, Wiseman memang merupakan iblis jenius tapi memiliki hati jahat yang sudah utuh sehingga tidak memungkinkan baginya untuk memiliki seorang partner. Dan oleh sebab itu juga Wiseman bisa saja mengambil jiwa dari seorang manusia agar bisa menjadi partnernya. Di tengah pelariannya, Kancome dan Volgor berhasil bertemu dengan Umagon dan Kafka. Namun, belum sempat mereka berbicara, tiba-tiba serangan dari Wiseman menyerang mereka semua. Umagon yang berusaha menyerang balik dengan sihirnya pun malah kehilangan sihirnya karena diambil oleh kekuatan buku yang dimiliki oleh Wiseman. Wiseman juga kembali mengeluarkan serangannya yang dahsyat sehingga membuat area tersebut hancur dan membuat Kafka terluka. Di saat Wiseman hendak menghabisi mereka berempat, mendadak serangannya dihalau oleh Tio dan Megumi yang baru saja hadir di tempat itu. Di sini, Tio juga mengeluarkan sihirnya untuk menyembuhkan Kafka yang kemudian dilanjutkan dengan serangan menuju Wiseman, namun serangan itu tidak memberikan dampak apapun. Gesh yang tiba di desa tempat tinggalnya kembali bertemu dengan Kiyomaru. Kiyomaru di sini memohon kepada Gesh untuk tidak menyerah akan rasa bersalahnya. Hal ini membuat Gesh kembali teringat akan janjinya kepada sang ibu bahwa ia akan menjadi seorang raja iblis yang baik demi ibunya. Di danau desa miliknya, Gesh diperlihatkan oleh sihir milik sang kepala sekolah keadaan yang menimpa Kotoha dan teman-temannya di dunia manusia. Melihat hal itu, akhirnya Gesh membulatkan tekadnya untuk kembali ke dunia manusia untuk mengalahkan Wiseman demi menolong teman-temannya. Di tengah jalan menuju kembali ke dunia manusia, mereka kembali bertemu dengan Black Knight yang akhirnya menyadari bahwa Gesh bukanlah pencuri buku itu dan membantu Gesh kembali ke tempat pertama kali mereka datang di dunia iblis. Di dunia manusia, seluruh sahabat Gesh yang sudah babak belur berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk mengalahkan Wiseman. Mereka pun menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Wiseman. Wiseman yang lengah berhasil terkena serangan tersebut dan mengalami luka dan tumbang. Di saat mereka semua lega karena sudah menang, tiba-tiba Kotoha melafalkan sihir penyembuh milik Tio yang dicuri oleh buku miliknya dan menyembuhkan kembali Wiseman. Di sini kita juga bisa melihat bahwa seluruh buku mereka telah berubah menjadi warna putih dan kehilangan kekuatannya karena kekuatan buku mereka yang telah habis diambil oleh buku sihir milik Wiseman. Di saat jam di tempat itu berbunyi, Wiseman juga menyatakan kemenangannya karena menurutnya Gesh sudah kehilangan kekuatan di dunia iblis karena terlambat kembali ke dunia manusia. Di sini sekali lagi Wiseman menyerang seluruh sahabat Gesh dengan serangan yang sangat dahsyat. Tapi tiba-tiba Gesh dan Kiyomaru muncul di sana dan menghalau serangan dari Wiseman. Gesh yang berusaha mengambil buku sihir yang dipegang oleh Kotoha terkena serangan dari Wiseman. Di sini Kotoha mengatakan bahwa bertarung dengan Gesh adalah hal yang menyedihkan. Namun ia juga mengatakan kini ia sudah tidak bisa merasakan rasa sedih dan tubuhnya bergerak secara otomatis mengikuti keinginan dari Wiseman. Mendengar itu, Gesh dan Kiyomaru pun merasa sangat marah dan menyerang Wiseman dengan kombinasi serangan yang dimilikinya. Namun, serangan itu malah mengenai Gesh dan Kiyomaru karena sihir Tio yang dimiliki oleh Wiseman. Kiyomaru di sini melafalkan sebuah sihir untuk memperkuat Gesh. Namun, hal itu juga gagal karena Gesh menggunakannya untuk menyelamatkan anak-anak burung yang ada di dekat situ dari serangan Wiseman. Kotoha yang melihat hal itu mulai bisa kembali merasakan jiwanya dan berusaha melukai dirinya sendiri, namun hal itu digagalkan oleh Wiseman. Ia pun kini juga mengambil seluruh memori milik Kotoha dan membuat Kotoha kehilangan seluruh jiwanya. Di saat Kotoha kehilangan seluruh jiwanya, buku milik Wiseman pun memunculkan sihir baru yang ia katakan adalah sihir terkuatnya. Di sini,
Ges dan Kiyomaru yang kembali bangkit mengeluarkan sihir terkuat milik Ges berupa naga petir yang bernama Bao Zakeruga dan membuat kekuatan sihir terkuat mereka beradu. Namun, kekuatan Ges kalah dan membuat mereka semua terkena serangan dari Wise Man dan membuat buku milik Ges juga menjadi berwarna putih dan kehilangan kekuatannya. Wise Man yang sudah merasa menang mengatakan bahwa mereka semua tidak layak menjadi raja karena lemah dan ia juga tidak membutuhkan manusia untuk menjadi raja. Ges yang tidak setuju dengan hal itu mengatakan bahwa semua yang dikatakan Wise Man tidaklah benar. Karena resolusi dari Ges inilah, secara mendadak seluruh buku milik sahabat Ges menyala dan memberikan kekuatan mereka kepada buku milik Ges. Di sini, akhirnya kita juga bisa melihat jiwa Ges dan Kiyomaru benar-benar menjadi satu dan membuat buku mereka mengeluarkan sebuah cahaya berkilau emas. Serangan dari seluruh kekuatan mereka pun dikeluarkan dan membentuk suatu burung berwarna emas. Kekuatan sihir milik Wise Man pun sekali lagi berusaha menyelimuti sihir milik Ges. Namun, keajaiban terjadi karena sihir milik Ges terlepas dan berhasil menghantam Wise Man secara langsung. Wise Man yang terkena serangan itu pun akhirnya tumbang berkat serangan gabungan dari seluruh kekuatan Ges dan kawan-kawannya. Buku sihirnya yang berusaha mengambil kekuatan tersebut pun tidak mampu untuk menampung kekuatan itu dan malah membuat buku tersebut hancur terbakar. Dengan terbakarnya buku tersebut, kekuatan sihir dari buku Ges dan sahabat-sahabatnya pun kembali. Wise Man yang mulai menghilang pun akhirnya tersadar mengapa Ges yang terpilih dan bukan dirinya. Seiring hilangnya Wise Man, akhirnya Kotoha pun mendapatkan kembali jiwanya. Oke guys, itu dia akhir dari cerita movie anime kali ini. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Pasti seru banget ya. Buat kalian-kalian yang merasa terhibur dengan film kali ini, boleh bantu channel ini dengan like dan subscribe-nya ya. Oke, segitu aja dari gua. Kita ketemu lagi di film selanjutnya ya. Makasih.